Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainul Arifin dari mahasiswa SGU Swiss German University dari kelas online B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang operation research, yaitu tentang transportation and assignment problem. Oke, langsung saja kita ke case study pada kali ini yang saya akan share. Langsung saja kita ke pokok permasalahan atau tugas. Yang pertama nih, case study 1, ya. Perusahaan PT-ZA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan part alat berat. PT-ZA memiliki sebuah warehouse untuk penyimpanan stok part yang akan dijual. Terdapat 4 flow proses pekerjaan yang dilakukan di warehouse, yaitu yang pertama ada incoming, good receiving, binning, dan outgoing. PT-ZA membutuhkan 4 karyawan untuk mengelola tempat penyimpanan part tersebut. Saat ini PT-ZA sedang melaksanakan proses recruitment. Nah, karyawan dan mendapatkan 4 karyawan baru. Masing-masing karyawan sudah selesai melaksanakan training dan masing-masing mendapatkan waktu tercepat dari training tersebut di setiap proses pekerjaan yang diinginkan dengan detail di bawah ini. Nah, untuk kolom yang ada warna kuningnya, nah itu ada incoming, itu ada tugas, dan juga ada kolom nama karyawan. Nah, oke. Untuk Budi sendiri, nah itu dia berhasil mencatatkan 46 detik untuk proses incoming, good receiving 36 detik, nah binning 34, dan outgoing 57 dengan upah yaitu $17. Nah, ini case studinya atau hasil dari training mereka. Nah, sekarang kita ke tugas atau ke question. Nah, question sendiri nih, ada 2 question yang muncul di sini. Yang pertama, carilah posisi yang tepat di masing-masing orang untuk melaksanakan tugas agar mendapatkan biaya terendah. Nah, jadi yang pertama kita diminta untuk menentukan mana ini ya, orang yang tepat untuk pada satu pekerjaan tersebut. Jadi one man one task. Nah, terus yang kedua, carilah biaya terendah yang harus dikeluarkan PT-ZA untuk menjalankan proses bisnis di tempat penyimpanan part tersebut. Nah, jadi yang kedua yaitu kita diminta untuk mencari cost terendah. Nah, cost terendah pada problem ini agar PT-ZA dalam menjalankan bisnis ini mengeluarkan cost terendah untuk mengelola warehouse tersebut. Oke, langsung saja kita untuk di case ini ya. Jadi satu orang satu tugas. Nah, langsung saja kita akan buka di form Excel-nya dulu. Nah, kita buka form Excel. Nah, oke, baik, kita copy dulu dari data yang ada di soal. Nah, munculnya required time ya per task. Nah, muncul seperti yang ada di monitor, yaitu nah ada sama seperti yang ada di soal tadi. Nah, sekarang kita akan cari cost per masing-masing tugas dari masing-masing orang itu berapa. Oke, udah muncul di monitor yaitu kolom ya, kolom, kita buat kolom. Nah, kita caranya dengan apa? Nah, kita kalikan, nah sama dengan upah yang ada di samping sebelah kanan, kita kalikan dengan, nah kita kalikan dengan total waktu yang udah terkumpul oleh masing-masing orang. Nah, mendapatkan segini. Nah, sama juga untuk proses yang lain, yaitu kita kalikan. Nah, ini kita kalikan dengan waktu tercepat yang ada di good receiving.
Ini juga sama. Kita kalikan dengan yang ada di binning. Nah, untuk outgoing juga kita kalikan sama dengan ini dikali dengan sorry. Oke, ini kita kali dengan outgoing. Oke, baru kita tarik aja orang. Nah, oke, sudah muncul di monitor. Jadi kalau yang kolom ini, nah ini waktu yang terkumpulkan, ya. Jadi, nah kalau yang sebelah sini, yaitu cost yang dikeluarkan di masing-masing tugas. Nah itu ketemu di seperti ini. Contohnya kayak si Dadang. Si Dadang di proses incoming dia 53 detik. Nah, berarti pas dikeluarkan sekitar 1.007 US dollar. Nah, sekarang kita mencari assignment ya, assignment. Udah muncul di monitor assignment ya. Kita buat kolom seperti ini. Jadi sama seperti yang ada di atas. Nah, jadi kita bikin total dan juga supply. Di sini ada total juga demand. Ya. Nah, jadi totalnya total apa? Jadi di sini total supply itu kan 1. Karena apa? Yang diminta kan 1 tugas dikerjakan oleh 1 orang. Nah, jadi di sini kita pakai sum ya. Jadi pakai sum. Nah, dalilnya dari mana? Dari sini nih. Nah, ini sum. Oke, baru kita tarik. Nah, supply kan yang diminta 1. Yang diminta 1, ini 1. Nah, ini kan sama dengan nggak boleh lebih kurang atau lebih dari 1 orang. Jadi kita pakai sama dengan ya, sama dengan. Oke. Nah, terus untuk yang di bawahnya, kita pakai formula biasa, yaitu pakai summary, pakai sum. Nah, ini dari sini. Jadi, ini kalau kan. Jadi apa? Incoming, nah job incoming ini, nah harus 1 orang yang mendapatkan job di incoming. Nggak boleh 2 orang sama mengerjakan dengan tugas yang sama. Jadi ini juga sama dengan, nah di sini ini sama dengan, di sini juga 1 karena yang diminta one task atau one man. Oke, ini kita tarik aja 0. Ini juga sama 1. Nah, jadi udah ketemu seperti ini. Nah, sekarang kita tulis dulu nih ya. Kita klik dulu. Total cost. Jadi sama dengan sum product. Sum product dari total biaya yang udah kita ketahui tadi berbanding dengan nanti tugas yang ada yang didapatkan dari sini. Nah, hasilnya 0. Nah, 0. Oke, jadi nah nanti kita cari dulu mana orang yang pas, ya orang yang pas, yang tepat. Nah, untuk mengerjakan 1 orang tugas di masing-masing orang tadi. Nah, sekarang kita ke data, ya. Data kita pakai solver. Nah, solver, nah ini, nah pakai total cost. Nah, total cost.
Nah, total cost. Nah, baru kita minimalkan. Nah, set objektifnya, saya ulangi ya. Set objektifnya kita pakai total cost tadi, ya. Baru kita minimalkan. Nah, karena apa? Kita mencari total cost minimal, ya. Jadi total cost minimal. Nah, sekarang ke variabel selnya. Nah, kita mencari di sini. Nah, total variabelnya di sini. Nah, sekarang kita nyari subjek untuk constraint-nya, ya. Constraint-nya kita pakai, nah sekarang ini nih yang total ini, nah itu sama dengan, ya, karena tadi yang diminta kan sama dengan. Nah, itu kita ketik aja 1. Nah, ini langsung kita oke. Nah, kita constraint lagi. Nah, yang di bawah ini kan. Nah, ini juga sama dengan, nah ini 1. Nah, oke. Kalau sudah, ini udah minimal, nah baru kita untuk yang solving method. Nah, solving method kita pakai simplex LP ya. Kita pakai simplex, nah baru langsung kita solve. Nah, oke. Nah, jadi pemirsa, nah jadi yang pertama nih, tadi dari case yang diminta, jadi kita buka dulu soalnya. Nah, dari soal yang diminta, itu kan yang pertama adalah pos yang tepat di masing-masing orang untuk melaksanakan tugas untuk mendapatkan biaya terendah. Nah, untuk yang soal nomor 1, nah jawabannya ya, udah ketemu di sini nih. Nah, ya kan? Nah, jadi udah ketemu di sini. Contohnya nih di Budi ya. Budi dapat incoming good receiving 0, 0, 0. Nah, untuk good receiving, nah itu siapa? Si Dadang. Nah, si Dadang dapat di Bining. Nah, good receiving itu siapa? Kita cari yang angka 1. Nah, Agung. Agung dapat 1, dan untuk yang outgoing didapatkan oleh Siswanto. Nah, total cost terendah, nah itu yang dikeluarkan itu segini ya. Jadi total cost terendahnya segitu ya. Oke, counting pakai yang English. Oke, total yang gini ya, 2.739 US dollar ya. Nah, jadi ini untuk jawaban nomor 2, dan ini untuk jawaban yang nomor 1. Nah, jadi kita lihat nih, kan si Budi, nah si Budi dia di incoming itu ada mendapatkan harga 1782, 612, 578, dan juga 969. Kenapa yang dipilih kok yang di incoming, enggak di good receiving? Nah, karena di good receiving dia masih ada yang paling murah, ya kan? Nah, jadi ini merupakan cost terendah yang didapatkan dari formula ini untuk mencari cost terendah yang dikeluarkan untuk proses maintenance warehouse. Nah, itu ya pemirsa semua. Jadi dari pertanyaan di atas, nah untuk answer dari question 1 yaitu ini. Jadi employed, ini pekerjaan, jadi Budi dia mendapatkan job di incoming, Dadang di bidding, Agung di good receiving, dan tadi Siswanto di outgoing. Dan answer 2 yaitu total minimal cost yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.739 US dollar.
Nah, jadi itu ya Bapak atau teman-teman semua, pengaplikasian dari analisis atau mata kuliah operation research, nah yaitu untuk mencari assignment ya, assignment yaitu pada saat ada case di mana satu orang harus mendapatkan satu tugas dan apa namanya dan perusahaan tersebut untuk mencari cost terendah untuk proses bisnis tersebut. Oke, itu itu tadi ya Bapak atau teman-teman semua, rekan-rekan semua terkait masalah pengaplikasian mata kuliah operation research. Jadi terima kasih pemirsa atau teman-teman semua. Bisa nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.